Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Arfi Putri Ananda dengan NIM 0304 1281 419077 dan saya Mustika Afriyadi dengan NIM 0304 1281 419080. Hari ini kami akan menjelaskan tentang bahan dan harga yang akan kami gunakan dalam mikrokontroler kami yang berjudul lampu lalu lintas 4 simpang dengan komunikasi port serial. Baiklah, selanjutnya adalah bahan yang kami gunakan. Komponen yang kami gunakan yang pertama ada 7 segmen. 7 segmen ini kami butuhkan 6 buah piece dengan harga 8.000 per piece. Kemudian ada minimum system yakni ATmega 16 dengan harga 35.000. Selanjutnya ada kabel pelangi dengan harga 6.000 per meter. Selanjutnya lampu LED yang kami gunakan ada 3 warna, merah, kuning, dan hijau dengan harga 500 per piece. Dengan 4 simpang membutuhkan 12 buah. Selanjutnya adalah resistor, harga per piece 100, yang kami gunakan secukupnya sekitar 20 buah. Yang selanjutnya adalah case akrilik yang telah jadi dengan harga 20.000. Selanjutnya ada IC Max dengan harga 25.000 yang hanya dibutuhkan sebanyak 6 buah. Selanjutnya adalah soket 8 pin dengan harga 8.000 per buah. Ini kami butuhkan sebanyak 6 buah juga. Selanjutnya estimasi harga. Harga yang kami tampilkan ini adalah harga-harga yang secara kasar yang harus dikeluarkan dalam membuat lampu simpang 4 lalu lintas dengan total 228.000. Baiklah, sekian harga penjelasan harga dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 14 ingin menampilkan presentasi mengenai lampu lalu lintas dengan port serial, tampilan visual basic dengan counter down menggunakan 7 segmen. Baiklah, saya Mustika Afriyadi dengan NIM 0304 1281 419080 dan Arfi Putri Ananda dengan NIM 0304 1281 419077 akan membagi dua antara rangkaian dan codingan. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai tujuan kami mengambil tema lampu lalu lintas, yakni dapat merancang dan membangun sebuah miniatur dengan pengendalian lampu lalu lintas 4 simpang. Yang kedua, merancang visual basic untuk lampu lalu lintas. Yang ketiga, dapat memahami cara kerja dari lampu lalu lintas. Baiklah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada kali ini yakni berupa solder, cutter, mata bor sebesar 0,1 mm, tang, dan penggaris. Bahan untuk membuat rangkaian lampu lalu lintas ini berupa sistem Minsys ATmega 16 serta IC Max 232, lampu LED, resistor 7 segmen, kabel jumper, soket, papan PCB, timah, dan FE-CL3 atau tembaga. Baiklah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai rangkaian. Pada rangkaian ini terdapat 6 buah untuk IC Max 232, 1 micro Minsys ATmega 16, dan 8 7 segmen. Seperti yang kita lihat, lampu LED ini digunakan untuk 4 persimpangan yang berbeda-beda portnya. Port A di 567 berupa lampu LED dan grounding. Kemudian port B
dengan PB-nya adalah di 012 dan 567, yaitu lampu LED-nya sebagai berikut dan di grounding. Kemudian lampu di port D ada di 01 sampai 2 dan 3 dan di grounding juga, serta port portnya yang C di 567 LED 3 buah dan kita grounding. Seperti yang kita lihat, 7 segmen terbagi antara 7 keluaran dengan satu masukan yang diparalelkan. Untuk itu, secara garis besar, pengaplikasian untuk satu IC Max 232 dan yang lain sebanyak 6 buah itu sama. Hanya saja penggunaan timing clock counternya aja yang kita bedakan untuk dapat membuat lampu lalu lintas tersebut bekerja secara maksimal. Baiklah, untuk rangkaian mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, karena secara garis besar satu port serial yang digunakan untuk pada rangkaian itu sama dengan port serial yang digunakan pada port yang lain. Hanya saja timing dari clock counter yang dibedakan. Baiklah, selanjutnya adalah coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggota Arfi Putri Ananda dan Musika Apriyadi akan menjelaskan tentang coding lampu lintas yang telah kami buat. Pertama, bisa dijelaskan di sini ada Regfill yang di dalam microcontroller yang digunakan ialah microcontroller Atmega 16. Yang kedua, kristal yang digunakan yaitu kristal 12.000 MHz, yakni clock oscillator. Yang ketiga, bound yang kami gunakan yaitu serial 9600. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi port yang ada. Konfigurasi port di sini yaitu ABCD terbalik dikarenakan skematik konfigurasi port ABCD dikarenakan skematik konfigurasi port ABCD-nya. Selain itu, konfigurasi port ABCD dibagi menjadi 3 output dan juga 3 port, dan dibagi lagi menjadi 3 data, yaitu 3 jalur untuk output dan 3 jalur untuk 7 segmennya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang traffic yang digunakan untuk lokasi penempatan 7 segmen dan lampu. Ini 7 segmennya. Ada merah, kuning, hijau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang traffic 1, 2, dan traffic 3 dan traffic 4 menggunakan data yang berbeda. Dikarenakan data utama dari port yang digunakan sebagai inputan clock untuk jeda pemesanan program dan OE-nya untuk input OE4 ini untuk input 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DIM codesat ini. DIM codesat ini digunakan untuk penampungan data untuk tipe bit seperti ini, dan integer di mana data tersebut untuk data 7 segmen integer ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang A1, B1 sampai A4, B4 ini dimasukkan data dikarenakan untuk menyatakan 7 segmen tersebut, yaitu data yang tampil, maksudnya data dari A1 sampai data B4. Selanjutnya saya akan menjelaskan flag hijau, kuning, merah.
Flag ini diberi nilai 1, contohnya seperti flag kuning ini, diberi nilai 1 agar dapat diproses dan menjadi output data yang dibaca untuk menghidupkan salah satu lampunya. Seperti contohnya flag hijau 1 berarti digunakan untuk menghidupkan lampu flag hijau satunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang GoSub tampil 1 sampai GoSub tampil 4 dan GoSub traffic 1 sampai GoSub traffic 4. GoSub tampil 1 digunakan untuk menambahkan data yang ada agar dapat dibaca dengan baik tanpa ada kesalahan, yaitu contohnya misalnya GoSub tampil 1 yang ditampilkan berarti tampilan itu ialah akan menampilkan data tampilan 1. Selanjutnya DECR digunakan untuk penambahan jika ada data yang kurang. Contohnya DECR 1 ini digunakan jika ada data yang kurang pada GoSub tampil 1 dan GoSub traffic 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan data yang dijelaskan ini data traffic 1 sampai data traffic 4 ini merupakan data yang sama yang digunakan secara garis besar untuk melakukan pemrograman yang sama, yaitu 7 segmen pada lampu lalu lintas seperti yang ditampilkan berikut. Ini data traffic 2, ini data traffic 3, UFA 3 sama dengan 0 dan B3 sama dengan 1. Selanjutnya ini data traffic 4 sama saja seperti traffic 2 dan traffic 3. Terakhir saya akan menjelaskan tentang shift out data yang dilakukan. Shift out data ini digunakan untuk perpindahan data kembali seperti perpindahan program waktu. Contohnya shift out data 4 digunakan untuk perpindahan waktu pada saat 4 dan kode outputnya 4. Terakhir saya akan menjelaskan tentang kode di sini, yaitu kode data HC0, HF9, H4 dan seterusnya itu merupakan data yang sudah dikombinasi dengan data file hexa yang memunculkan saat nilai lampu traffic dihidupkan.